Nah, dapetin suami oh itu nggak boleh. Artinya kita merebut. Kalau pinjam aja boleh. Kalau merebut nggak boleh. Karena itu udah milik orang. Kalau pinjam waktunya selama 1, 2 jam, 3 jam kan nggak apa-apa. Hahaha, nggak capek punya cowok banyak. Enak sih, capek-capek tapi enak gimana gitu cara jelasinnya ya. Ya kan Kak Duren sama aja. Apa yang sama? Beda pinjam sama ambil, Kak. Kalau kita ambil, kita curi, kita jadikan milik kita selama-lamanya. Ini kan enggak. Cuma pinjam waktunya aja. Paling 1, 2, 3 jam lah. Udah cukup kok. Mm-mm. Iya, banyak suami, banyak pemasukan. Betul. Kok tahu, Kakak? Ada punya cowok apa belum? Waduh, mau yang cowok jenis apa nih, Kak? Cinta satu malam, oh indahnya. Cinta satu malam buatku melayang. Oh, cuman 1, 2 jam. Iya, soalnya kalau diambil, direbut, terus kita jadikan milik kita permanen, itu tidak boleh. Menurut KIS, tidak boleh merebut milik orang lain. Tidak boleh itu. Oke? Tidak baik itu. Kita boleh suka sama seseorang, tapi kita nggak boleh merebutnya dari yang sudah duluan memilikinya. Gitu, harus tetap tahu batas. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Iya, aja nggak ada. Emang ada cewek yang banyak suami? Nggak ada. Suami kan cuma boleh satu. Boleh gimana Kak? Oh senang aja. Iya, yang penting kita sama-sama enak. Kalau dia yang mau serius ke kamu, nggak mana ada suami orang mau serius sama kita Kak. Hmm. Beneran nggak ada. Nggak pernah kutemukan adanya suami orang mau serius sama kita. Nggak ada, Kak. Namanya dia suami orang. Dia tuh nggak serius, Kak. Dia tuh cuma yang penting dia senang. Habis tuh dia kembali ke istrinya dalam keadaan baik-baik saja gitu. Kayak nggak terjadi apa-apa. Karena memang sebenarnya dia tuh sayang sama istrinya. Dia sayang sama anaknya. Kita yang menemani dia tuh cuma sebagai apa ya? Selingan. Ngerti arti selingan nggak sih, Kak? Nah, jadi kalau kakak bilang diseriusin suami orang, nggak ada, Kak. Suami orang itu nggak ada niat sama sekali untuk meninggalkan istrinya, Kak. Kis tuh bisa merasakan. Jadi, suami orang, dia tuh bahagia sama istrinya. Dia tuh sayang sama anaknya. Sayang banget malah. Apalagi kalau sama anak nih, kita nggak bisa bilang ya. Sayang dia tuh nggak bisa diukirkan gitu. Dan ke istrinya juga sebenarnya dia tuh sayang banget. Cuma dia nggak ngomong aja. Walaupun nih misalnya ketemu kita nih. Dia bilang, istri aku tuh gini-gini, istri aku gini, aku gini. Itu tuh cuma mulutnya, Kak. Hatinya tuh enggak. Dia tuh bohong. Dia tuh sebenarnya sangat sayang sama istri dan anaknya. Sangat, Kak. Iya. Mereka tuh sayang sebenarnya. Cuman ada momen dimana mungkin ya dalam keadaan namanya hati manusia tuh bisa ada naik turunnya, Kak. Struggle aja. Dia sedang berada di titik butuh inspirasi, butuh pencerahan baru. Kan gini loh, Kak, dalam hidup ya, Kak, menurut KIS, kita tuh bisa mendapatkan semangat hidup, motivasi baru, segala semangat yang menyala-nyala berapi-api lagi, bisa untuk bergairah dalam menjalani hidup lagi, itu tuh melalui berbagai cara dan melalui siapapun orangnya. Nah, salah satunya kalau kita dipertemukan, Kak, artinya tuh memang sudah jalan dari Yang Maha Kuasa untuk kita ketemu, kita misalnya bisa ngobrol dalam jangka waktu entah sebentar atau cukup lama, dan di situ tuh yang akan membuka pikiran dan hati masing-masing. Menurut Kis, sejauh ini Kis jalanin tuh kayak gitu. Kis ngerasanya. Karena kalau ada suami orang tuh ya, dia cerita segala, walaupun nggak yang baik-baik, walaupun mayoritas memang banyaknya baik-baik, Kak. Kalau 80% kita bilang mayoritas suami orang menceritakan istrinya yang bagus-bagus. 20% aja yang kurang karena memang lagi ada masalah gitu. Tapi Kis tetap punya perasaan gitu, kerasa bahwa mereka tuh sebenarnya sayang sama keluarganya tuh. Laki-laki itu mayoritas tuh sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab sama keluarganya. Yang Kis rasa ya, mereka tuh sebenarnya orang yang sangat ingin membahagiakan keluarganya. Yang Kis rasa nih, ini kan aku merasanya dari lubuk hatiku. Ya, aku merasa dari hati. Aku tidak hanya dari telinga.
Aku adalah perempuan yang tidak mudah percaya, karena aku selalu menyadarkan diriku gini, perempuan tuh lemah di telinga. Aku selalu ketika dengar itu orang, aku langsung mendalami